wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati seluruh pimpinan dan seluruh karyawan PT Multiguna, alhamdulillah kita oleh Allah masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul di majelis ilmu yang insya Allah penuh barokah ini. Semoga setiap langkah kita menuju majelis ini menjadi penggugur dosa-dosa kita, menjadi peningkat derajat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memudahkan setiap langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para teman-teman, kalau kita melihat kalender, insya Allah Muhammadiyah NU Indonesia puasa nanti 1 Ramadan. Jadi satu Ramadan, tinggal nanti kita nunggu isbat pemerintah. Saya ingin menyebutkan 2 hadis tentang keutamaan bulan Ramadan. Hadis pertama riwayat Imam Nasa'i. Rasulullah mengatakan, atakum Ramadan syahrun mubarak. Ramadan telah datang, bulan penuh berkah. Faradallahu azza wa jalla siyamah, Allah mewajibkan kepada kita puasa Ramadan. Tuftahu fihi abwabus sama. Di bulan Ramadan pintu-pintu langit ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka doa-doa yang dipanjatkan di bulan Ramadan itu langsung tembus ke langit. Wa tulabu fi abwabul jahim. Di bulan Ramadan pintu-pintu neraka jahanam ditutup. Wa tughallu fihi maradatus syayatin. Dan di bulan Ramadan setan-setan yang nakal oleh Allah dibelenggu. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Pada bulan Ramadan Allah menyiapkan 1 malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima. Orang yang tidak bisa mengoptimalkan ibadah di bulan Ramadan, maka selain Ramadan pasti tidak bisa. Jadi kalau di Ramadan saja jenengan tidak sempat ngatamkan Quran, insya Allah setelah Ramadan jangankan ngatamkan, nyekel Quran bisa jadi jarang. Kalau di bulan Ramadan saja jenengan qiyamul lail tidak pernah, insya Allah setelah Ramadan subuhnya kawanan lillahi ta'ala. Kalau jenengan di bulan Ramadan saja sedekah jarang-jarang, insya Allah selain Ramadan tidak akan bisa. Jadi Ramadan itu saya ibaratkan pasar murah, Allah ngobrol pahala. Jadi kata Imam An-Nakhai, ibadah di bulan Ramadan itu setara 1000. Artinya kalau saya ibaratkan harga barang 1 juta itu oleh Allah diobral cuma 1000. Loh wes didol 1000 kok sampai ndak tuku, maka bisa dipastikan harga normal jenengan tidak bisa beli. Uang harga 1000 wae jenengan tidak mampu, apalagi harga normal. Jadi kalau jenengan tahu HP Apple Growa, itu Apple Growa yang baru kan paling ya 20 juta ke atas. Itu ibarat HP Apple Growa itu oleh Allah didiskon dari 20 juta jadi 20.000. Loh kok jenengan tidak bisa tuku, maka pasti harga normal tidak bisa beli. Ini Ramadan. Makanya ayo Ramadan ini kita optimalkan. Yang kedua, orang yang tidak bisa optimal di bulan Ramadan itu kalau saya ibaratkan seperti tikus mati kelaparan di lumbung padi. Kok ono tikus mati kelaparan di lumbung padi, kusak bodoh-bodohnya tikus. Wong ono tek lumbung padi kok iso mati
kelaparan. Itu sama dengan orang oleh Allah dikasih kesempatan ibadah di bulan Ramadan kok tidak optimal. Itu sama dengan tikus mati kelaparan di bulan Ramadan. Pun di hadis yang lain Rasulullah mengatakan yanzurullah ila tanafusikum wa yubahi bikum malaikatah. Allah di bulan Ramadan itu ingin melihat kita itu berlomba-lomba melakukan kebaikan dan Allah ingin membanggakan kita di hadapan para malaikat. Jadi malaikat dulu ketika Allah menciptakan Nabi Adam kan protes. Ya Allah, kenapa engkau menciptakan Nabi Adam? Wong ibadahnya kalah dengan saya. Ibadahnya tidak ada apa-apanya. Wong Nabi Adam itu nanti anak keturunannya senengan tukaran. Maka ini yang kemudian Ramadan ini cara kita membuktikan bahwasanya kita layak dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Kira-kira yang paling layak dibanggakan di hadapan malaikat itu kalau Ramadan turune sing akeh apa maca Qur'ane sing akeh? Jadi kalau jenengan turune sing akeh kaya malaikat tambah guyu. Ini yang harus kita perhatikan di bulan Ramadan. Saya percepat. Di hadis yang lain, kenapa kok ada bulan Ramadan? Karena di hadis riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, Rasulullah pernah diperlihatkan umur umat sebelum Nabi Muhammad yang panjang-panjang, kuat-kuat kalau ibadah. Dibandingkan umur umat Nabi Muhammad yang pendek-pendek, tidak begitu kuat ibadah. Perbandingannya, umur umat Nabi Muhammad itu kan a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in di hadis Ibnu Majah. Umurnya umatku itu antara 60-70 tahun. Jenengan umur 60-70 tahun ini umur yang pendek dibandingkan Nabi Nuh yang umurnya 1050 tahun. Fisik juga lemah. Nabi Musa itu sholat wajibnya umatnya 50 kali sehari semalam. Saya sama jenengan 5 kali, masih banyak yang nawar. Tapi tidak ada di sini yang bolong ya, tidak ada. Karyawan lain, kalau karyawan berlingkungan tidak. Jadi ini umatnya Nabi Muhammad, fisik lemah, suruh ibadah tidak begitu kuat. Saya sampai itu ibadah kira kuat. Sholat saja 5 menit itu mek jamaah. Mek sholat sendiri itu 1 menit mari. Jenengan sama saya pengajian dengan nonton TikTok, saya yakin jawabannya seragam. Kekuatan nonton TikTok. Ini kita. Apalagi Rasulullah pernah cerita ada 4 nabi yang pernah ibadah kepada Allah 80 tahun. Satu Nabi Ayub, Zakaria, Hizkil, Yusha bin Nun. Yusha bin Nun ini di dunia barat dikenal dengan istilah Yosua. Jadi nama Yosua itu berasal dari kata Yusha bin Nun. Ini 4 orang yang pernah ibadah 80 tahun. Saya sama jenengan andekan umurnya 60 tahun itu kan belum dipotong nonton Liga Champions, belum dipotong nonton Dangdut Academy, belum dipotong nonton drakor, belum dipotong nonton Drajin, CEO yang menyamar, kan belum dipotong itu kan, oke? Nah ini yang kemudian menjadikan Rasulullah SAW itu sedih karena umatnya umurnya pendek, ibadahnya tidak begitu banyak. Saya sama jenengan umur 60-70 tahun itu kalau dipotong mungkin ibadah kita itu cuma 10 tahun, tidak sampai paling. Inilah yang disedihkan oleh Rasulullah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada Nabi Muhammad bulan Ramadan supaya kita yang umurnya pendek, fisiknya lemah ini bisa ngalahkan umat sebelum kita yang umurnya panjang, fisiknya kalau ibadah kuat. Makanya ayo Ramadan ini kita optimalkan. Karena Ramadan inilah cara Allah ngasih kita kesempatan bisa ngalahkan umat sebelum Nabi Muhammad. Kita kan 11 bulan hataman grup PA kan ya wis sering. Ayo Ramadan target hatam Quran. Kita sama jenengan kan kalau sebelum Ramadan
muter HP kan ya wis sering. Ayo Ramadan mulai muter tasbih. Saya sama jenengan nonton YouTube, Instagram kayaknya wis sering. Ayo Ramadan dikurangi nontonnya, dijadikan lihat Al-Quran untuk dibaca. Karena kesempatan kita ngalahkan umat sebelum Nabi Muhammad ya Ramadan ini. Ayo kita optimalkan dengan sebaik mungkin. Bon, saya kasih gambaran. Saya sama jenengan seumur hidup, andaikan dapat Lailatul Qadar cuma sekali. Jenengan umur sampai suwida cuma dapat Lailatul Qadar cuma sekali. Itu berarti jenengan seperti ibadah 1000 bulan dikonversi ke tahun jadi 83. Umat Nabi Muhammad cukup dapat Lailatul Qadar sekali. Itu sudah ngalahkan Nabi Ayub yang ibadah 80 tahun. Kita tidak butuh ibadah 80 tahun. Cukup dapat Lailatul Qadar sekali seumur hidup. Itu sudah bisa ngalahkan Nabi Ayub. Apalagi tiap tahun dapat. Paham ya? Ini Lailatul Qadar. Dapat Lailatul Qadar ya? Bukan dapat Mbak Laila dengan Pak Qadar, bukan. Dapat Lailatul Qadar. Ini yang kemudian harus kita usahakan untuk dicapai di bulan Ramadan. Bon. Jadi kalau saya sama jenengan kok sholat ketepatan Lailatul Qadar berarti sama dengan sholat 83 tahun. Jenengan baca Quran bareng Lailatul Qadar berarti sama dengan baca Quran 83 tahun. Tapi waktu Lailatul Qadar jenengan kok tepak rasan-rasan berarti sama dengan rasan-rasan 83 tahun. Waktu Lailatul Qadar kok ketepaan nonton CEO yang menyamar berarti jenengan sama dengan nonton 83 tahun. Paham ya? Makanya ayo Ramadan ini kita optimalkan, kita jadikan sebagai hal yang harus kita capai. Bon. Para teman-teman, para jamaah, nah saya ingin sedikit bicara tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu secara singkat saya ingin tanya, Lailatul Qadar itu kan katanya ada pada malam ganjil tanggal 20. Pun pertanyaan saya, ganjil versi mana? Muhammadiyah atau yang NU? Lumpama nanti Ramadan ada yang tanggal 18, ada yang tanggal 19. Terus jenengan milih ganjil versi mana? Versi Ramadan. Kalau 18 ganjilnya kan pasti beda dengan 19. Makanya saya tidak setuju, ya bukan tidak setuju sih, ya tidak apa-apa. Tapi kalau kita hanya fokus di ganjil, kan ganjilnya bisa beda-beda. Ganjilnya 18 bisa jadi genepnya yang puasa tanggal 19. Makanya kalau ibadah tidak usah pilih-pilih. Mek ganjil full, tidak ganjil losdol. Paham ya? Nomor 2, meskipun Lailatul Qadar kebanyakan di 20 ke atas, tapi kata ulama tidak menutup kemungkinan Lailatul Qadar itu datang tanggal 1, tanggal 3, tanggal 5. Kenapa? Karena Allah memang, kata Ibnu Qudamah, sengaja menjadikan Lailatul Qadar misterius supaya kita tidak pilih-pilih ibadah. Makanya kalau jenengan ingin dapat Lailatul Qadar, tidak usah ngenteni tanggal 22, tidak usah ngenteni tanggal 21. Mulai tanggal 1 sudah mulai ibadahnya dioptimalkan, digas. Paham ya? Tapi kebanyakan masjid itu yang paling ramai malam tanggal 1 atau tanggal 23? 1, 29 itu sepi, mengalami kemajuan. Sofi tambah maju, mudik kayaknya. Para jamaah, nah bagaimana cara dapat Lailatul Qadar? Ulama membagi menjadi 3 tingkatan. Ini dalam kitab At-Taqriratus Sadidah. Wa a'la maratibi ihyaiha, yang paling tinggi adalah ayyuh iyal laila kullah bi anwa'il ibadah. Menghidupkan semua malam dengan macam-macam ibadah. Jadi paling tinggi
mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 jenengan ndak tidur fokus ibadah. Wajah jenengan ndak meyakinkan. Yang pertama ndak usah dibahas. Ndak mungkin. Wajah-wajah saya jenengan ndak mungkin. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 ibadah semalam suntuk. Di zaman sahabat, di zaman sahabat Rasul itu ada satu riwayat sahabat itu selesai tarawih itu hanya cukup pulang ke rumah sahur, setelah sahur balik lagi itu sudah jamaah subuh. Pulang tarawih itu hanya cukup sahur, balik lagi sudah jamaah subuh. Kenapa kok sampai lama? Karena zaman sahabat itu satu rakaat itu baca 100 ayat. Kalau jenengan lihat juz 1, 100 ayat itu setengah juz. Berarti zaman sahabat itu satu rakaat itu setengah juz. Kalau sholat tarawihnya 10 saja sudah 5 juz. Kalau tarawihnya, saya pernah ikut tarawih di Masjidil Haram. Masjidil Haram itu kan 1 juz. Itu pun selesai jam 11, jam setengah 12. Maka wajar kalau di beberapa riwayat sahabat itu selesai hampir subuh, berarti jam 3, jam setengah 4. Karena satu rakaat 100 ayat, berarti satu kali tarawih bisa 5 juz, bisa lebih. Ini sahabat Rasul, beda dengan sahabat kita. Ya, saya sama jenengan kan sahabat kita. Yang sahabat kita itu tidak bisa seperti itu. Yang sahabat kita itu senengnya sing dawa apa triple cool. Triple cool. Masjid paling favorit itu di mana-mana Masjid Muhammad NU. Rokaat melok Muhammadiyah, speed melok NU. Saya dulu punya teman di pondok itu kalau sholat tarawih itu bacanya Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, Allahu Akbar. Rokaat kedua Toha. Rokaat ketiga Nun, Allahu Akbar. Saking pinginnya cepet. Maklum sahabat kita bukan sahabat Rasul. Wa ausatuha yang kedua, tingkatan kedua, ayyuh iya mu'dhamal lail bima dzukira, menghidupkan mayoritas malam. Tadi kalau malam itu mulai maghrib sampai subuh, maghrib jam 6, subuh jam 4, berarti satu malam itu 10 jam. Berarti kalau tingkatan kedua ibadahnya minimal 6 jam per malam, mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 minimal 6 jam. Wajah jenengan ya tidak meyakinkan, sing nomor loro tidak meyakinkan. Wong tarawih ya cepet. Paham ya? Jenengan sing paling cocok sing nomor 3, sing paket hemat. Ini yang saya selalu sampaikan, ayo ini dijaga supaya kita dapat Lailatul Qadar. Apa yang perlu dijaga? Ini sering saya sampaikan. Maghrib, isya, subuh jamaah. Iki tok. Jenengan selama Ramadan fokus 3 ini. Jangan sampai ada yang bolong mulai tanggal 1 sampai tanggal 30. Maghrib, isya, subuh jamaah. Wajib ndak ada yang bolong. Kalau jenengan maghrib, isya, subuh jamaah tidak ada yang bolong, kata ulama pasti dapat Lailatul Qadar. Jadi yang fokus itu bukan tarawih. Saya ulang lagi, yang fokus bukan, yang perlu dijaga bukan tarawih. Bukan berarti saya tidak ngajari jenengan tidak tarawih, enggak, ya tetap tarawih. Tapi andaikan jenengan tarawih suatu ketika tidak sempat, tidak usah susah. Tapi kalau maghrib, isya, subuh kok ono sing ndak jamaah, jenengan wajib susah. Karena intinya di sini, bukan di tarawih. Paham ya? Oh, ini paket hemat yang jenengan perlu jaga. Di hadis riwayat Baihaqi dikatakan, man shallal maghrib wal isya fi jamaah. Orang sholat maghrib dan isya berjamaah. Hatta yang qadiya Ramadan, sampai akhir Ramadan. Berarti mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 tidak pernah bolong maghrib isya jamaah. Kata Rasulullah, faqad akhadha min lailatil qadri bihadzin wafir. Dia telah mendapat bagian sempurna dari Lailatul Qadar, maghrib isya jamaah. Paham ya? Bon, makanya hati-hati. Biasanya di bulan Ramadan itu nanti banyak buka bersama. Ada buka bersama teman PAUD.
Ada buka bersama teman SD, teman main kelereng, teman arisan, teman kantor, teman RT, teman RW, teman ngerumpi, teman main PS. Kalau ada buka bersama, tidak apa-apa. Cuma ayo kalau jenengan diajak buka bersama, panitianya dihubungi, rundown acaranya diatur. Jangan sampai ada kegiatan buka bersama, mangane jamaah, maghrib beda jamaah. Banyak nggak? Banyak. Jenengan sekiranya kalau buka bersama ada jamaah maghrib, mending nggak usah ikut. Eman-eman. Wong intinya maghrib jamaah. Paham nggih? Makanya diatur sekiranya yo ono buka bersama, yo ono maghrib berjamaah. Bagaimana caranya? Oh, saya pernah ikut buka bersama itu. Mohon maaf. Ada beberapa orang setelah buka bersama sibuk ngobrol sampai maghrib itu hilang. Lo kan eman-eman. Paham nggih? Makanya ayo dijaga maghrib berjamaah. Yang kedua, isya jamaah. Isya jamaah dengan sholat tarawih lebih tinggi mana? Isya jamaah. Jangankan dengan isya jamaah, sholat tarawih dengan sholat ba'diyah isya lebih tinggi mana? Ba'diyah isya. Makanya harus tahu mana yang prioritas. Paham ya? Saya pernah di satu masjid itu sholat isya jamaah, saking pinginnya tarawih, jamaahnya itu tidak dikasih kesempatan ba'diyah isya. Setelah isya wiritan langsung nyambung tarawih, tidak ada jeda untuk ba'diyah isya. Itu rugi, sama dengan buang tumpeng golek upo, karena yang lebih tinggi ba'diyah isya. Oh, makanya nanti kalau jenengan ndak nututi jamaah isya, imam sudah sholat tarawih, caranya bagaimana? Jangan sampai mojok sholat isya sendiri karena pingin tarawih, itu rugi. Caranya bagaimana? Sholat isyanya ada dua. Satu, ngajak temen yang ngerti. Jenengan golek konco sing ngerti. Untuk apa? Dijak sholat isya lagi, nemeni jenengan sholat jamaah. Boleh enggak? Boleh. Di hadis riwayat Muslim, Mu'ad bin Jabal itu kalau sholat isya 2 kali. 1 jadi makmumnya Rasulullah, 2 jadi imam di kampungnya. Jadi Mu'ad bin Jabal itu kalau sholat isya 1 jadi makmum di Masjid Nabawi, setelah itu pulang ke kampung. Di kampungnya dijadikan imam. Berarti isyanya berapa kali? 2 kali. Ketika Mu'ad bin Jabal sholat isya jadi makmum, sholat isya wajib atau sunnah? Wajib, karena yang pertama ketika beliau pulang di kampungnya jadi imam, wajib atau sunnah? Sunnah. Makmumnya Mu'ad wajib sunnah? Wajib. Itu dalil sholat wajib boleh jamaah dengan sholat sunnah. Paham ya? Oh, makanya jenengan kalau ndak nemu cari temen sing podo ngerti ini, dijak sholat isya. Jenengan juga sama. Kalau jenengan ketemu temen ndak nututi isya, jenengan dibandingkan fokus taraweh, nemeni dia untuk sholat isya lagi, itu lebih utama, karena itu sedekahnya jenengan. Di hadis lain itu Rasulullah pernah sholat isya selesai, asar selesai jamaah. Setelah itu ada 1 orang datang. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, siapa yang ingin sedekah ke orang ini? Sahabat bertanya, maksudnya bagaimana Rasul? Temani dia sholat asar lagi, temani dia jamaah, itu sodakohmu untuk dia. Oke? Jadi kalau jenengan ada teman yang bisa diajak, ajak sholat isya lagi. Saya sering kalau seperti itu sama istri saya. Saya kadang-kadang kalau saya sudah perjalanan jauh gitu, tidak nututi, macet, saya sholat isya, ngajak istri saya sholat isya, meskipun istri saya sudah sholat, karena bagi istri saya sholat isyanya menjadi sunnah. Paham ya? Yang kedua, kalau jenengan ndak nututi isya jamaah, ndak nemu temen yang diajak sholat isya, maka caranya sholat isyanya jamaah dengan tarawih. Sholat isyanya jamaah dengan, mending jenengan tarawihnya ketinggalan dibandingkan isyanya tidak jamaah, karena lebih tinggi pahala isya jamaah. Jadi jangan tarawih ada 2. Yang paling bisa begini, kan tarawih 2 rakaat, jadi jenengan sholat isya kan 4.
jenengan sholat isya 4 rakaat, makmum dengan taraweh, imam salam dapat 2 rakaat, jenengan kurang 2. Yang 2 diselesaikan sendiri. Cara kedua, jenengan sholat isya jamaah dengan taraweh, imam kan salam. Biasanya kan taraweh nyambung agak cepat. Maka jenengan setelah imam salam, jenengan berdiri, kemudian imam takbir lagi, jenengan boleh ikut kepada imam. Paham ya? Tapi kalau saya mending yang pertama. Imam sholat 2 rakaat, selesai 2 rakaat, jenengan ngelanjutkan sendiri sisanya. Nanti tarawehnya ketinggalan, tidak apa-apa, jangan nambah sendiri. Karena taraweh itu andai kan tidak jamaah, tidak apa-apa. Tapi kalau isya tidak jamaah, rugi. Paham? Gitu ya? Yang ketiga, subuh. Subuh jamaah dalam hadis riwayat Muslim dikatakan, wa man shollas subha fi jamaah faka'annama shollal laila kullah. Orang yang sholat subuh berjamaah, maka dia seperti orang sholat semalam suntuk tidak tidur. Makanya tadi saya sampaikan, jenengan kalau mulai tanggal 1 sampai tanggal 30, maghrib jamaah, isya jamaah, subuh jamaah, berarti seperti orang yang setiap malam sholat tidak tidur, mulai maghrib sampai subuh. Jadi Lailatul Qadar datang tanggal berapapun, jam berapapun, jenengan pasti dapat. Sing penting maghrib, isya, subuh, istiqomah jamaah tanggal 1 sampai tanggal 30. Paham ya? Biasanya di masjid ada qiyamul lail. Jenengan pernah ikut? Alhamdulillah tidak pernah. Ada yang pernah ikut di sini? Ibu-ibu? Alhamdulillah. Pernah? Oh, ikhlas, pernah, alhamdulillah. Ada yang pernah. Di sini pernah ikut? Insya Allah tidak pernah. Jenengan kalau pernah ikut, monggo. Kalau tidak ikut, ya tidak apa-apa. Ada qiyamul lail itu terlalu awal. Saya kalau ngisi pengajian di masjid itu saya selalu usul. Kalau bisa qiyamul lail itu jangan terlalu awal. Yang paling bagus qiyamul lail itu paling, menurut saya, paling awal itu jam 2. Setengah 3 itu lebih enak. Jam 2, setengah 3 itu enak. Karena kalau terlalu awal, kadang-kadang banyak jamaah itu tidak tidur. Karena pingin qiyamul lail. Akhirnya qiyamul lail, setelah itu sahur. Sahore sak wakul, mumbini sak ceret. Mari ngono glegeken banter. Kira-kira mari glegeken, gawanane kate nang kasur apa lanjut nang masjid? Nang kasur. Ono masjid dari masjid. Kalau lanjut nang kasur itu rugi kalau jenengan sampai qiyamul lail ndak subuh jamaah. Qiyamul lail dengan subuh jamaah lebih tinggi mana? Jangankan dengan subuh jamaah, dengan qobliyah subuh, qiyamul lail itu lebih tinggi qobliyah subuh. Paham ya? Makanya kalau jenengan qiyamul lail tapi tidak subuh, mending tidak usah qiyamul lail, tapi subuh jamaah. Makanya cocok teman-teman PT Multiguna ada sing melok qiyamul lail ya cocok. Tapi tidak apa-apa, yang penting subuh jamaah. Ya kalau saya sih jenengan tidak qiyamul lail minimal waktu jenengan sahur ada waktu sholat tahajud 2 rakaat lah cukup. Untuk tingkatan saya sama jenengan itu yang penting tahajud 2 rakaat itu wis soleh solihah. Untuk tingkatan karyawan itu wis soleh. Ojo qiyamul lail, yang penting subuh jamaah, maghrib jamaah, isya jamaah, nambah tahajud 2 rakaat. Nambah tahajud 2 rakaat. Oke, sanggup nggih? Dibandingkan jangan qiyamul lail ndak turu. Akhirnya waktu ngantor turu. Loh itu dosa, karena yang wajib kerja atau qiyamul lail? Kerja. Qiyamul lail ku yo apa sunnah. Kerja itu wajib. Jadi jangan sampai qiyamul lail gara-gara qiyamul lail ndak kerja. Paham nggih? Makanya kalau ada karyawan PT Multiguna ndak qiyamul lail ku yo ono wajari. Tapi usul saya ndak melok qiyamul lail ndak apa-apa, minimal 2 rakaat tahajud terus bareng sahur lah. Sahur jenengan biasanya bangun jam berapa sih? Jam 3 kan? Jam 3 cukup lah. Jam 3 makan sahur kemudian sholat 2 rakaat cukup lah.
Nggih, pun. Tambahannya terawih. Kalau bisa tetap terawih. Yang ikut kesebelasan, angkat tangan. 11. Kesebelasan? 11. Oh, akeh sing 11 iki. Yang ikut 23? Alhamdulillah 1. Berarti yang tidak angkat tangan tidak terawih berarti. Sudah banyak. Jenengan kalau Arab Saudi itu 13. Arab Saudi itu terawihnya bukan 8, 10. Diskon. Dulu 20, sekarang 10. Arab Saudi. Nah, kalau jenengan terawih yang mau 11 monggo, yang mau 23 monggo. Istiqomahkan lanjutkan. Cuma mbok menowo jenengan ndak sanggup 11, ndak sanggup 23. Kesel. Kenapa kok capek? Karena habis tawaf 7 putaran di 7 mall. Lo kan yo kesel. Golek kelambi nang sak mall ndak nemu, pindah maneh nang mall sijine yo ndak nemu, sampai pitu. Kalau jenengan ndak sanggup terawih 11, ndak sanggup terawih 23, saya kasih yang paket hemat. Tapi ojo istiqomah yang paket hemat. Apa yang paket hemat? Minimal maghrib jamaah, isya jamaah, subuh jamaah, setelah isya nambah 4 plus 1, 5. Berapa? 4 plus 1, 5. Tapi saya ulangi, ojo istiqomah 5. Engko oleh ilmu anyar atau ustad istiqomah bendino 5. Engko dianggap aliran anyar. Paham ya? Tetap sing 11 yo 11, sing 23 ya tetap istiqomah 23. Tapi mbok menowo jenengan ada satu waktu kok kesel, ndak sanggup 11, ndak sanggup 23, dibandingkan tidak sama sekali, maka maghrib jamaah, isya jamaah, subuh jamaah nambah 4 plus 1 setelah isya. Di hadis riwayat Imam Ahmad dikatakan Rasulullah itu idza shallal isya raka'a 4 raka'atin wa autara bisajdah. Rasulullah itu kalau selesai sholat isya, beliau sholat 4 rakaat setelah isya, ba'diyah isya, 4 rakaat. Nambah 1 sholat witir. Paham ya? Di hadis yang lain, riwayat Imam Tabrani, man shallal isya fi jamaah, orang yang sholat isya berjamaah. Wa shalla 4 raka'atin, dan dia sholat 4 rakaat sebelum keluar masjid. Jadi isya jamaah, sebelum tidur, sebelum keluar masjid, sholat ba'diyah isya 4 rakaat. Kata Rasulullah, kana ka'idli lailatul qadri, itu setara Lailatul Qadar. Nah, yang saya katakan eman-eman jenengan mek dak kuat 11, dak kuat 23, minimal ambil ini. 4 rakaat ba'diyah isya nambah witir 1. Mek sik dak kuat, tak kasih paket yang super hemat. Ojo ditawar maneh. Apa yang paket super hemat? 1 maghrib jamaah, 2 isya jamaah, 3 subuh jamaah, nambah setelah isya minimal witir sak rakaat. Wis kesel-kesel minimal nambah witir sak rakaat. Ndak kuat ngadep longgo. Ojo ditawar maneh. Paham ya? Pokok witir sak rakaat, ndak kuat ngadep longgo. Karena sholat sunnah itu ndak wajib berdiri, meskipun kuat berdiri. Beda dengan sholat wajib. Kalau sholat wajib, kuat berdiri tidak boleh duduk. Kuat duduk tidak boleh tidur. Tapi kalau sholat sunnah, jenengan kuat berdiri, sholat duduk boleh. Makanya kalau jenengan tidak kuat 11, tidak kuat 23, tidak kuat 5, minimal mari isya, witir sak rakaat wis. Itu yang jangan ditinggalkan. Karena sholat sunnah yang paling tinggi, sholat sunnah rutin loh ya, bukan sholat id, itu kan tidak rutin. Yang rutin, sholat sunnah yang paling tinggi pahalanya, yang rutin itu sholat witir. Tahajud dengan witir lebih tinggi witir. Qobliyah subuh dengan witir lebih tinggi witir. Makanya witir itu bagi Rasulullah wajib. Beliau tidak pernah meninggalkan witir seumur hidup. Bagi umatnya sunnah. Saking sunnah banyak umat Nabi Muhammad witir ngenteni Ramadan.
Ndak Ramadan, ndak witir, witiran. Tapi bukan jenengan. Kalau jenengan kan udah tak kasih tahu lama kan. Witir bendino kan jenengan. Ini karyawan lain. Bukan karyawan Witiguna. Karyawan sini kan tiap hari witir. Hanya witir tuh wes ndak usah ngenteni Ramadan lah. Latihan mulai nanti malam gitu loh. Witir itu paling enak melo Abu Hurairah, Abu Bakar. Sebelum tidur, nyambung dengan Ba'diyah Isya. Saya kalau witir tuh ya wes sholat Isya jamaah, Ba'diyah Isya 2 rakaat, witir 1 rakaat wis cukup. Tingkatan saya jenengan tuh wis soleh-solehah wis. Isya jamaah, Ba'diyah Isya 2 rakaat, witir 1 rakaat. Gitu ya. Ini terkait tentang yang perlu kita amalkan ketika di bulan Ramadan supaya dapat Lailatul Qadar. Saya percepat, apa saja ibadah yang perlu kita optimalkan di bulan Ramadan? 1. Fokus yang wajib. Jangan fokus yang sunnah. Prioritas itu ya apa sing wajib. Maka 1 yang wajib kita tingkatkan kualitasnya. Makanya usahakan sholat 5 waktu Ramadan full. Jamaah tepat waktu. Paham ya? Kalau tidak bisa minimal yang 3 tadi. Maghrib, Isya, subuh. Kalau bisa 5 waktu full jamaah tepat waktu. Nomor 2, kualitasnya. Ayo bacaan sholat kalau bisa kita ngerti. Ini yang sering saya sampaikan. Saya sama jenengan kan sholat wis pirang tahun. Ono sing 20 lebih kan? Kita kan sholat puluhan tahun. Setiap hari minimal 5 kali. Masa yang kita baca sampai sekarang ono sing ndak ngerti. Paham ya? Jenengan sama saya kadang-kadang tidak belajar bahasa Inggris. Itu kadang-kadang bisa paham bahasa Inggris. Sama kan tahu welcome kan? Tahu kan? Welcome itu loh, keset. Welcome kan welcome terusan. Saya sama jenengan tidak ngerti bahasa Inggris. Tiap hari lihat welcome itu kan yang ngerti artinya apa. Kan tidak ada jenengan yang ngertikan apa artinya welcome. Keset kan tidak ada kan? Artinya untuk bahasa Inggris kita tidak belajar, bisa ngerti. Kenapa untuk bacaan sholat yang tiap hari kita lakukan 5 kali, sekian puluh tahun kita sholat, sampai sekarang ono sing tidak ngerti. Lalu sampai kapan Allah ngasih kesempatan kita untuk bisa memahami apa yang kita baca? Paham ya? Jenengan sama saya baca grup WA itu kan jauh sering. Mosok moco buku bacaan sholat yang ada terjemahannya, tidak punya waktu. Jenengan sama saya tuku paketan koyo kuat. Mosok tuku buku bacaan sholat sing ono terjemahannya, paling 15.000. Kok tidak kuat? Makanya ayo jenengan kalau tidak punya buku bacaan sholat, belilah wong cedek ampel kok. Beli buku bacaan sholat yang ada terjemahannya. Usahakan sering-sering dibaca. Minimal jenengan sing diwaca mulai takbir Allahu Akbar, kabiro, ini wajahtu. Itu ngerti, sing tak waca iku apa. Nomor 2 minimal surat-surat yang jenengan sering baca itu ngerti juga. Kan jenengan kan sing diwaca kan ndak kuliah ya kulhu kan. Wis minimal iku ngerti gitu loh. Paham ya? Kuliah kulhu itu minimal ngerti. Ini yang harus kita tingkatkan. Yang terakhir untuk sholat, ayo sing punya hutang sholat dikodok. Seharusnya tidak ngenteni Ramadan, tapi kan biasanya Ramadan jenengan kan semangat sholat. Dibandingkan semangat sholat sunnah, mending kalau punya hutang semangat kodok sholat. Kenapa? Karena nanti di hadis itu yang pertama kali diauditkan sholat. Kalau ada yang bolong, maka oleh Allah akan memerintahkan malaikat mencari sholat sunnah. Kalau ada sholat sunnah, maka sholat sunnah itu akan nempel sholat wajib. Tapi kata ulama, sholat sunnah itu bisa nempel yang wajib 70 sholat sunnah, nempel 1 sholat wajib. Lo kan atuan nyaur. Kalau sampean nyaur kan impas. Punya utang zuhur, jenengan sahur zuhur kan impas. Tapi kalau jangan fokus sholat sunnah, 70 baru 1. Jadi kalau jenengan tadi sholat terawihnya 11 ya, 11. Berarti kan baru 7 hari ganti 1. Kan dibandingkan begitu kan enakan kodok. Paham ya?
Makanya kalau jenengan salat taraweh itu pingin dapati ketoro, diniati kodok. Nah, 11 itu kan berarti formasinya berapa? 4-4-3. Ya. 4-4-3 kan wis enak. Sing 4 rakaat sampean pura-pura taraweh diniati ngodoi isya. Sing 4 rakaat kedua diniati ngodoi zuhur. Sing witir kan padha ambek maghrib diniati ngodoi maghrib. Berarti kan kali nambah subuh apa lagi? Asar. Kan cukup itu. Paham ya? Dibandingkan jangan fokus ke taraweh. Kalau jenengan punya utang sholat, dibandingkan fokus taraweh, mending sholat tarawehnya digunakan kodok sholat. Paham ya? Oh, ini yang kemudian perlu dioptimalkan. Lanjut. Yang kedua, yang perlu dioptimalkan sedekah. Sedekah jenengan kalau pingin puasa 30 hari dapat pahala 300 hari. Caranya bagaimana? Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a. Orang yang ngasih buka puasa, maka dia dapat pahala utuh dari orang yang puasa tanpa mengurangi pahalanya. Jadi kalau dengan tiap hari sedekah nasi bungkus 10 30 hari berarti jenengan seperti puasa 300 hari. Nasi bungkus, anggap satu nasi bungkus 20.000 kali 10 200.000. Mek tak delok sampean abot. Mek abot ambil yang kedua. Apa? Sedekah kurma. Nah, saya beli kurma kuning itu loh, Golden Valley. Itu kalau tidak salah 10 kilo itu sekitar 275. Saya kemarin di Ampel itu beli 275. Mungkin ada yang 250, ya sekitar itulah. Itu kan kalau jenengan bagi per buka 3 butir, satu kardus itu bisa berapa? Bisa 200, bisa 300. Paham ya? Pertanyaan saya, hadisnya kan bicara ngasih buka puasa, bukan ngasih nasi bungkus. Pertanyaan saya, bisa enggak orang buka dengan 3 kurma? Bisa. Makanya kalau jenengan enggak kuat nasi bungkus, bisa alternatif kurma. Coba jenengan sisihkan uang 250 saja untuk beli kurma. Jenengan taruh di masjid. Saya biasanya kalau Ramadan itu beli 6, beli 7, tak bagi di beberapa masjid. Paham ya? Berarti jenengan bondorong atau seket bisa punya potensi pahala 300 orang puasa. Kan eman-eman. Tapi jangan sampai setelah ini kurma kabeh, nono segoi. Saya tanya jenengan, ngekei buko sing iso glegeken nambe ndak iso glegeken. Ganjarane gedean sing endi? Sing glegeken nasi bungkus apa kurma telu? Banyu. Nguyuan kowe kanyu. Artinya sing duwe-duwe ya nasi bungkus lanjut. Yang nggak punya uang, nggak sanggup, ayo cari cara sekiranya minimal punya potensi pahala sama. Caranya bagaimana? Kurma. Kalau nggak kuat, jenengan beli ayam bekas santri itu. Yang gelasan itu. Itu satu kardus isi 48. Harganya kalau nggak salah saya langganan itu 25.000. Artinya jenengan 1 bulan nyisihkan uang 100.000, masa nggak kuat? Jenengan ndak iso nasi bungkus yang per hari 200. Nyisihkan 250 umpama abot. Masa 1 bulan nyisihkan 100.000 berat? Ayo sisihkan 100.000 supaya kita punya potensi pahala yang sama. Sisihkan 100.000. Belikan itu 4. 4 kali 48 berapa? 172. Hampir 200 kan? Hampir 200, anggaplah 172, anggap 200 lah. Berarti saya tanya jenengan mari buka sak bungkus, ndak ono ngombe, nyiksa ndak? Artinya bayu sak ngono itu ya berharga bagi orang yang puasa. Paham ya? Jenengan kalau ndak mampu yang pertama, ndak mampu yang kedua, minimal ayo selama bulan Ramadan nyisikan 100.
Masa tidak kuat? Nyisikan 100.000. Dibelikan AMDK santri satu kardus, dibelikan 4, itu sudah dapat 400.000, taruh di masjid. Minimal dengan itu jenengan bisa punya potensi pahala 150 sampai 200 orang yang puasa. Paham ya? Cuma saya ulangi lagi, ojo sampai Ramadan meneh banyu kabeh. Masjid full banyu. Nggak ono sing ngombe. Tetep jadi sing sugih ya tetep nasi bungkus, sing ndak pati mampu ya kurma, sing ndak pati mampu minimal MDK santri. Paham ya? Saya punya jamaah itu udah lama, 4 tahun yang lalu dia ngaji ke saya. Itu istiqomah tiap tahun beli 1 pick up AMDK santri. Di setiap Ramadan itu dia borong 1 pick up, ditaruh di sekian masjid. Itu saya mikir ganjarannya gede. Tapi saya tanya, dia juga tetap ngasih nasi bungkus. Jadi AMDK ya tetap, nasi bungkus ya tetap. Oke, terakhir. Ayo Ramadan punya optimal, bisa punya target hatam Al-Quran. Wis jenengan kan wis wingi 11 wulan kan ya udah hatam-hatam. Ayo Ramadan hatam Quran. Saya ingin ngasih gambaran satu saja. Imam Syafi'i itu yakhtimul Quran fi syahri Ramadan fi sittina khutmah. Imam Syafi'i itu 1 bulan Ramadan mampu menghatamkan 60 kali hataman. 1 hari 2 kali hatam. Wis, ndak mungkin jenengan kuat kayak iki. Wajah jenengan sama saya ndak meyakinkan. Mek saya sama jenengan ndak kuat kayak ngene, minimal sakulan hatam sepisan. Jenengan niru Imam Syafi'i 1 hari 2 kali kan ya ndak kuat. Minimal niru hatame sak Ramadan. Bagaimana cara hatam Ramadan? Maka kalau kita pingin hatam di bulan Ramadan, bagaimana caranya? 1 hari sama dengan 1 juz. 1 juz itu sekitar 20 halaman. Saya tanya, jenengan baca 20 halaman 1 waktu berat? Berat ya? Kalau berat dibagi 5. 1 kali sholat 5 waktu berarti berapa? 4 halaman ya? 4 halaman. Mek se abot bagi loro. Sadurunge sholat 2 halaman, setelah sholat 2 halaman. Wes, jenengan sebelum ngomong berat saya tanya, jujur. Jenengan sebelum sholat sempet buka WA? Sempet check out? Tergantung. Sempet buka YouTube, TikTok, Instagram, sempet kabeh kan? Setelah sholat tambah sempet. Satu nih. Saya tanya jenengan kalau buka WA, buka TikTok, buka media sosial sebelum sholat, jatahnya berapa menit? 2 menit? 20 menit? Setengah jam? Lebih kan? Artinya sebelum sholat kadang-kadang kita sempat buka media sosial bisa setengah jam. Setelah sholat kita bisa sanggup bisa 1 jam. Pertanyaan saya, ayo mikir, masa kita buka media sosial sebelum sholat bisa setengah jam, setelah sholat bisa 1 jam. Suruh baca Al-Quran cuma 2 halaman, sak lembar, punya banyak alasan. Tapi mek dungo jaluk mlebu surga sing paling dukur. Paham ya? Makanya ayo Ramadan itu minimal sebelum sholat tuh baca 2 halaman, sak lembar. Setelah sholat 2 halaman. Ustadz boleh enggak baca Al-Quran pakai aplikasi HP? Boleh. Tapi risiko. Saya khawatir jenengan baca Quran kawet oleh 2 baris. Sopine muni. Kira-kira lanjut maca Quran atau check out? Makanya kalau saya jenengan baca Quran, kan Quran banyak. Quran ini aja sebelum sholat 2 halaman, setelah sholat 2 halaman. Atau kalau memang pakai aplikasi HP, pakai mode pesawat supaya waktu baca Shopee tidak munyi, WA tidak munyi.
Paham ya? Supaya bisa 2 halaman sebelum, 2 halaman setelah. Saya kira ini yang paling penting untuk kita amalkan di bulan Ramadan. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Ada yang mau tanya? Bisa. Belum. Belum. Karena ini sebenarnya ilmu pengamalan, bukan ilmu untuk. Oh ya. Pertanyaannya masih lihat AI. Pertanyaan seputar ngaji. CEO, suara CEO. Saya pernah bilang, Pak, jika kita baca Quran lalu baca hurufnya salah, maka kita bisa dosa. Untuk menutupi dosa ini, apakah saya boleh membaca Yasin 100 kali? Baca aja. Yasin. Kalau kemarin tuh ada teman saya yang kemudian ngomong, saya alhamdulillah tiap hari khatam Quran. Hebat sampai. Iya, tiap hari saya baca kulhu 3 kali, kul a'udzu birabbil falaq sekali, kul a'udzu binas sekali. Jadi begini. Jadi tingkatan baca Quran itu memang ada 3 tingkatan. Saya kasih ini. Jadi tingkatan Al-Quran itu ada mana ya? Quran. Ada 3 tingkatan, 4 tingkatan. Enggak ketemu. Ada 4 tingkatan baca Quran. 1 tingkatan tajwid, tingkatan tahsin, tingkatan tahfidz, tingkatan tafhim dan amal. Ada tingkatan tajwid. Tingkatan tajwid ini tingkatan orang yang baru belajar Quran dengan cara terbata-bata. Lah kalau jenengan tadi kelirunya karena memang proses belajar Al-Quran, baca Qurannya sambil terbata-bata. Kata Rasulullah, lanjutkan baca Qurannya meskipun terbata-bata. Dia dapat pahala 2. Pahala baca Quran, pahala kesulitan baca Quran. Jadi jangan sampai gara-gara kita terbata-bata, banyak keliru, tidak baca Quran sama sekali. Tetap baca Quran. Itu kata Rasulullah SAW, dapat pahala 2 sambil tetap proses kita belajar Al-Quran. Dan belajar Al-Quran itu tidak ada kata terlambat. Ada 1 orang itu, Masya Allah, dia itu belajar Al-Quran, itu belajar mulai Fatihah. Bagaimana bacaan Fatihahnya itu fasih. Tiap hari, umurnya 70 kalau tidak salah. Selesai dia itu dinyatakan bacaannya bagus, dia wafat. Makanya tidak ada kata terlambat. Jadi kalau jenengan memang baca Qur'annya ada salah-salahnya, kalau itu memang proses jenengan, ya sudah, baca Quran meskipun terbata-bata, pahalanya 2. Yang kedua, tingkatan tahsin. Tahsin itu orang yang bacaannya sudah bagus, tinggal diperbaiki suaranya. Itu yang kata Rasulullah SAW, orang yang baca Quran dengan suara bagus, maka akan selalu diikuti oleh malaikat kiramim baroro. Tingkatan ketiga, tahfidz. Baru tingkatan keempat, tafhim. Setelah hafal, faham isi Quran. Makanya dibandingkan jenengan baca Yasin 100, mending tetap baca Qurannya meskipun terbata-bata. Itu ya. Ada lagi? Cekap ya. Karena ini untuk diamalkan, bukan untuk dipertanyakan. Saya kira cukup. Semoga menjadi ilmu yang manfaat barokah. Semoga kita diberikan umur panjang, sehat walafiat, kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan optimal, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina
وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة